Kita bahas tentang homeostasis dari pH tubuh. Nah, buffer itu apa? Itu buffer adalah larutan yang mampu menjaga stabilitas pH di tubuh atau di yang lain itu bahkan saat ditambahkan asam atau basa. Intinya dia mau menetralkan gitu lah ya. Kemudian di sini ada kita harus tahu dulu ini ada beberapa sumber dari ion H+ ini adalah sumber-sumber asam gitu ya. Ini ada metabolisme makanan, obat, inborn errors of metabolism. Ini adalah penyakit-penyakit yang atau gangguan-gangguan gitulah ya yang ada di tubuh sehingga dia menciptakan asam yang lebih gitu. Kemudian di sini adalah bagaimana caranya si H+ ini dinetralkan oleh tubuh. Yang pertama ini adalah dengan buffering of hydrogen ions oleh ion-ion bikarbonat. Kemudian di sini ada protein dan juga hemoglobin yang akan dijelaskan nanti. Kemudian di sini juga ada ekskresi dari ion-ion H+. Dan di sini kita juga dikenalkan di tubuh kita ini ada sistem buffer. Yang pertama ini dari darah. Darah ini sendiri dominan buffernya adalah NaHCO3 atau natrium bikarbonat. Oke, nah ini juga ada saya cantumkan juga. Ini adalah persamaan buffer Henderson-Hasselbalch yang nanti dari persamaan ini nanti kita tahu bahwa tubuh itu memiliki pH yang normal itu 7,4. Nah, ini juga ada persamaan kimianya yaitu HCO3 ini bikarbonat ini ditambah dengan ion H+ sehingga dia akan membentuk H2CO3 yang akan dipisah atau dipecah menjadi air dan juga karbon dioksida. Nah, ini juga ada cara juga untuk menghitung pH darah. Nah, kalau di urin itu dominannya adalah buffer fosfat. Nah, kalau misalkan yang diekskresikan itu lebih atau melebihi dari kapasitas si buffer fosfat, maka nanti akan ada buffer amonia. Nah, bagaimana nanti kalau misalkan ada terjadi imbalance dari buffer itu sendiri atau imbalance dari ion-ion? Nah, itu di sini ada satu adalah asidosis. Asidosis ini diakibatkan oleh H+ atau jumlah ion H itu di atas normal itu di pH sekitar di bawah 7,37. Sedangkan untuk alkalosis sendiri adalah ion H+ ini konsentrasinya di bawah normal atau dia di sini pH-nya di atas 7,44. Mekanisme bagaimana hemoglobin ini menjadi buffer gitu ya. Nah, di sini ada di jaringan, misalkan sel-sel itu dia bermetabolisme gitu kan secara aerob sehingga dia menghasilkan si karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu nanti dia akan masuk gitu kan ke eritrosit, dia larut ke dalam darah, masuk ke eritrosit, dan di eritrosit itu sendiri dia si karbon dioksida ditambah air itu dengan enzim karbonat anhidrasa dia akan menciptakan H2CO3 yang mana H2CO3 ini akan berpisah menjadi ion H+ dan juga karbonat gitu ya. Ini dia akan sebagai buffer gitu, nanti dia akan keluar ke plasma, sedangkan si H+ ini dia akan diikat lagi ke Hb atau hemoglobin. Jadi hemoglobin ini akan mengikat H+ sehingga nanti si sel darah merah ini dia bisa mempertahankan pH-nya itu sendiri. Dan masuknya si H+ ini kemudian akan diikuti dengan chloride shift. Nah, chloride shift ini nanti dia chloride ini masuk ke sini ke ke sel darah merah. Kemudian selanjutnya di sini ini ada juga informasi tambahan kalau misalkan daya ikat dari hemoglobinnya itu kalau misalkan dalam keadaan deoksigenasi itu dia kuat mengikat si H+. Tapi kalau misalkan nanti masuk ke paru-paru kemudian oksigen itu dia tinggi sehingga si Hb ini dia kurang kuat untuk mengikat H+, tapi dia akan mengikat oksigen. Jadi dia akan mengikat oksigen nanti dari paru-paru dan dia akan melepas si ion H+. Kemudian selanjutnya nanti H+ ini akan bertemu lagi dengan HCO3 di plasma, itu kemudian akan menjadi H2CO3. Nah, H2CO3 ini akan berpecah lagi menjadi karbon dioksida dan air, dan karbon dioksida ini akan dibuang ke paru-paru, keluar ke saat kita bernapas seperti itu. Ini juga ada beberapa kategori untuk imbalance pH ini, ada yang dia turun karena kita sebut juga tadi kan asidosis gitu ya. Nah, ini dia bisa antara respiratori atau juga metabolic acidosis. Nah, itu tuh untuk respiratori itu sendiri ya.
Kenapa dibilang respiratory itu karena si karbon dioksidanya yang meningkat gitu kan, sedangkan untuk yang metabolik HCO3-nya atau buffernya yang turun. Jadi bisa dilihat di sini kalau misalnya uncompensated berarti si CO2-nya memang yang tinggi, sedangkan HCO3-nya normal dan seterusnya begitu. Begitu juga dengan alkalosis. Kalau ini ya yang apa namanya tidak ada asidosis dan juga tidak ada alkalemia, itu tidak ada alkalosis, itu ada beberapa kemungkinan. Misalkan yang pertama adalah sebenarnya dia bisa karena dia memang nggak ada apa-apa gitu kan, nggak ada yang masalah gitu, tapi ada juga yang sebenarnya dia respiratory acidosis tapi dia juga ada metabolic alkalosis, sehingga dia tidak pH-nya saling bertolak belakang kan, ini kan asam dan juga basa, jadinya dia nggak terdetek. Atau misalkan ini metabolic acidosis dan juga respiratory alkalosis. Nah ini satu lagi adalah pH-nya tinggi atau alkalosis, itu bisa juga dari respiratory atau metabolic. Nah sebenarnya ini kebalikan aja sih. Jadi kalau misalkan dia alkalosis berarti karbon dioksidanya dia turun, sedangkan bikarbonatnya misalnya naik gitu kan, dan lain-lain sebagainya. Ini hampir sama lah ya. Kemudian di sini ada pembagiannya lagi ya. Ini karena bahas dikit. Ini dari asidosis respiratory itu biasanya dia disebabkan oleh obstruksi paru-paru sehingga banyak CO2 di dalam tubuh yang tidak bisa dikeluarkan. Nah, ini terapinya adalah infus bikarbonat dan perbaikan ventilasi. Kemudian untuk non-respiratory sendiri itu ada beberapa penyebab ya. Pertama ini kan non-respiratory itu kan sama aja kayak metabolik ya. Ini ada diabetes ya, pastilah ya karena dia produksi ketonnya tinggi gitu kan. Kemudian di sini ada kelaparan juga bisa jadi dia memproduksi keton juga ya, badan keton yang bikin asam. Kemudian ini dia diet protein tinggi rendah lemak, ini juga bisa. Kemudian kehilangan HCO3 karena diare. Jadi pas diare tuh nanti dia bikarbonat tuh akan keluar gitu kan, makanya dia akan menyebabkan metabolic acidosis. Dan juga bisa karena keracunan salisilat dan juga alkohol. Nah, kemudian sini juga ada alkalosis ya. Alkalosis juga dibagi jadi dua tadi. Respiratory itu kenapa? Karena dia satu itu adalah hiperventilasi. Nah, hiperventilasi ini dia akan menyebabkan si karbon dioksida ini akan berkurang, sehingga tadi kan kalau misal karbon dioksidanya turun maka dia akan menjadi respiratory alkalosis. Nah, ini kenapa bisa terjadi? Ada beberapa sebab, yaitu pertama ketinggian udara, bisa meningitis, encephalitis atau cerebral hemorrhage. Yang penting ini adalah ada kelainan gitu ya di kepala gitu, ada hormon dan juga kecemasan. Nah, ini ada solusi sementara gitu ya, itu adalah bernafas dengan udara yang kayak karbon dioksida. Satu lagi adalah infus NH4 klorid. Nah, ini adalah non-respiratory metabolik ya. Metabolic alkalosis itu bisa karena peningkatan dari bikarbonatnya itu sendiri atau hilangnya ion H+. Nah, kehilangan ion H+ itu karena ada beberapa, itu pertama karena muntah gitu kan. Muntah jadinya dia menyebabkan metabolic alkalosis, itu bisa. Klorid juga keluar gitu kan, ion-ion klorin. Kemudian ini juga diuretikum. Ini juga ada beberapa sebab ya. Pertama ada hipovolemia. Kemudian di sini ada kelebihan mineral kortikoid dan juga ada potassium depletion. Jadi intinya sebenarnya di sini kan reabsorpsi natrium ya, makanya natrium nih yang dia bersifat basa gitu kan, sehingga dia akan menyebabkan alkalosis gitu. Kemudian di sini juga dia kalau misalkan berkaitan dengan mineralokortikoid, dia ekspresi ion H+ nih dia tinggi gitu kan, sehingga memang terjadi alkalosis dan lain sebagainya. Bisa dilihat di sini.